Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu juga kayaknya Bapak Ibu. Perlu saja. Perlu tuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tidak bisa lagi. Bapak Ibu yang berhadir kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perubahan ya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Taruna Islam Ustaz Maulana Andi SPDI. Kemudian yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum yang di SMP Ustazah Rizki Alfieri Nasari MSI. Kemudian yang sama kita hormati Ustazah Ruhaidah Tafani SPD. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan ayah bunda, orang tua murid hebat kami SD dan SMP yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya ayah bunda? Alhamdulillah. Tadi alhamdulillah ayah bunda sudah mendengarkan jadinya pemaparan dari TKA yang di SD. Dan hari ini kami akan menyampaikan yang di SMP ayah bunda. Baik, sebelumnya kami ada pelatihan di SMP Al Azhar Budi beberapa hari yang lalu ya, itu menghadirkan orang dinas pendidikan. Dalam hal ini yang pertama kami sampaikan ayah bunda terkait dengan TKA ini, sejauh ini belum ada kata perintah wajib. Jadi perlu diadakan, tapi itu baru sejauh ini. Kemudian yang kedua, yang namanya ini adalah programnya pemerintah, itu langsung dari kementerian, dan orang yang menyampaikan pelatihan itu kepada kami itu langsung dipanggil oleh Menteri Pendidikan bagaimana untuk mensosialisasikan TKA ini supaya anak untuk bisa ikut TKA ini. Kemudian dalam TKA ini juga ada beberapa sekolah yang sudah didatangi oleh wakil kurikulum kami. Itu yang sejauh ini itu salah satunya persyaratannya adalah meminta sertifikat TKA nantinya. Meminta sertifikat TKA. Ada SIM A8 ya Zarizki ya? Ada SIM A8, kemudian baru sejauh itu ya. Kemudian ada SIM A8, kemudian MAN 2 itu masih menunggu informasinya. Kemudian SIM A1 pun gitu juga Bapak Ibu. Kemudian belum lagi sekolah SMA SMK yang di bawah naungan pemerintah. Jadi yang baru mengambil sikap kebijakan yang pasti yang didapati oleh wakil kami itu baru di SMA 8. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh orang dinas yang kami sampaikan tadi bisa berkemungkinan nantinya karena ini adalah instruksi dari pemerintahan, menteri langsung yang menginstruksikan, bisa jadi sekolah yang bernaungan di pemerintahan sekolah negeri, maka itu bisa jadi diwajibkan untuk menggunakan sertifikat TKA. Jadi Bapak Ibu, kenapa kami sampaikan? Sebab di dalam aplikasinya tersebut mungkin Bapak Ibu sudah menceklis ikut dan tidak ikut ya saudara. Itu pun sudah diserahkan kepada kami. Apa gunanya disampaikan? Sebab pendaftaran TKA ini Bapak Ibu itu dari tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 28 Februari. Informasi dari dinas, gambaran yang SMA semalam itu beliau pun juga menyampaikan, tak kala pendaftaran sudah tutup dengan batas waktu yang sudah ditentukan, kemudian ada perubahan informasi yang didapati oleh orang tua tersebut. Jadi orang tuanya datang ke kantor saya katanya. Orang dinas tersebut menyampaikan, datang dia ke kantor saya untuk mengaktifkan, untuk mengikutkan anak itu lagi TKA, maka tak bisa.
Sampai Bapak Ibu, maka ini perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jangan sampai nantinya orang tua nanti melabrak meja Bapak Ibu kepala sekolah katanya. Anak saya kenapa tak bisa masuk sekolah negeri ini? Kenapa tak bisa masuk sekolah negeri ini? Karena TKA ini. Maka dari sekarang kami sampaikan, kalau Bapak Ibu melabrak meja kami, Bapak Ibu tinggalkan uang tak apa-apa. Nah gitu ya, ya. Bapak Ibu labrak meja kami, tinggalkan uang 5 juta. Walaupun kami sedih, tapi ada kebahagiaan kami, uang yang kami terima gitu kan. Tapi jangan nanti Bapak Ibu lempar buku, Ustaz, anak kami masuk swasta lagi dong. Jadi maka di sini kami sampaikan. Jadi pendaftaran TKA itu terakhirnya adalah tanggal 28 Februari. Dan informasi yang kami dapati yang khusus kami SMP Zakia 9A dan 9B, dan alhamdulillah itu ikut semua ya saya, itu ikut semua. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya sebelumnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti, mungkin di SD ada ya yang tidak ikuti. Jadi Bapak Ibu yang tidak mengikuti, kami cuma menyampaikan pesan yang disampaikan oleh orang dinas tadi, yang dia sudah dipanggil oleh kementerian. Jadi ada pernyataan di sana Bapak Ibu, tanda tangan dari Bapak Ibu dan tanda tangan dari anak tersebut. Jadi kalau sekiranya perjalanan waktu dari Bapak Ibu yang tidak mengikutkan anaknya untuk TKA ini seperti yang saya katakan tadi, dan sepakat diinstruksikan oleh kementerian, sekolah yang di bawah naungan pemerintah, sekolah negeri umumnya, baik itu MTS, MA ataupun SMP ataupun SMA dan segala macamnya, yang di bawah naungan itu wajib mempunyai sertifikat. Maka apabila Bapak Ibu ingin mendaftar lagi, maka mohon maaf kami tak bisa daftarkan apabila sudah masuk tanggal penutupannya. Jadi ini kami sampaikan kepada ayah bunda, itu disampaikan, ditekankan kepada kami oleh orang dinas tersebut. Datang OP-nya Bapak Ibu, datang OP-nya bersama orang tuanya ke ruangan saya, meminta, memohon Pak, buka lagi Pak data. Itu sampaikan, ini bukan provinsi, ini langsung dari pusat, dari Jakarta, dari kementerian. Jadi ini Bapak Ibu terkait dengan TKA tersebut. Kemudian untuk TKA yang seperti yang kami sampaikan tadi, memang sejauh ini tidak wajib, belum ada informasi wajibnya. Tetapi dalam perjalanan waktu, Allah alam, bisa jadi diwajibkan. Yang namanya pemerintah bisa dia berubah dalam waktu sekejap Bapak Ibu. Apalagi kita masuk ke sekolah negeri. Tapi kalau Bapak Ibu mau melanjutkan ke swasta lagi mungkin aman. Ya, mungkin mau masuk ke pondok, mau masuk ke SMP Taruna Islam, itu aman insyaallah Bapak Ibu, saya jamin aman. Pak ya. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke negeri, kami cuma menyampaikan seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu, kita sudah mensepakati hal tersebut dari tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 28 Februari itu batas terakhir pendaftaran. Kemudian kalau ingin daftar lagi, maka mohon maaf tidak bisa didaftarkan. Bukan kami yang menolak, tetapi sistem pusat itu yang menutupi pendaftaran tersebut. Kemudian untuk yang SMP, yang SD tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, itu kita rentang waktu kita simulasi dari tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret. Maka kita mengambil kegiatan tersebut yakni pada tanggal 26 ya Bapak, tanggal 26 Februari. Jadi untuk melaksanakan simulasi tersebut. Kemudian untuk pelaksanaan puncaknya itu di bulan April ya Bapak Ibu. Itu pelaksanaan puncaknya itu di tanggal 6 sampai dengan tanggal 16. Maka kita dari sekolah itu mengusulkan tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 April yang untuk yang SMP. Kemudian sebelumnya juga seperti yang disampaikan oleh Kepsek SD, yang sebelumnya kita tadi yang dari SMP juga sudah melaksanakan TO dari Erlangga. Ya saya, alhamdulillah kita sudah mengikuti dan masih menunggu informasi dari orang Erlangga tersebut akan mengirimkan hasil yang pasti untuk hasil dari anak-anak kita tersebut. Jadi kemudian untuk pelaksanaannya Bapak Ibu, bagi anak-anak kita yang mendaftar, yang sudah mendaftarkan untuk mengikuti TKA tersebut ayah bunda, maka tolong diingatkan anak kita tersebut di tanggal yang sudah kami tentukan itu pada puncaknya itu wajib berhadir.
wajib berhadir ayah bunda. Jangan nanti namanya sudah kami daftarkan, ternyata si fulannya tak datang. Ternyata anak tersebut sudah didaftarkan, namanya si fulan. Ternyata pas puncaknya si fulan tak hadir. Maka itu akan berpengaruh ke sekolah kita Bapak Ibu. Makanya ini kata orang dinas malam ini adalah program yang bukan main-main. Ini program serius kalau kita ingin masuk ke sekolah yang berikutnya. Jadi ini adalah gagasan yang serius yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Jadi nama yang sudah terdaftar yang di SMP itu 39 ya sekian. Yang 39 itu Bapak Ibu ayah bunda itu kami berharap wajib harus datang pada hari hanya yang sudah kami tentukan. Kalau tidak nantinya maka dia nanti akan nilai 0, maka dia akan mendapati sertifikat nantinya Bapak Ibu. Dia akan dapat sertifikat, maka sertifikat itulah, dan sertifikat itu bukan penentu kelulusan kita. Tetap penentu kelulusan itu adalah dari sekolah. Jadi penentu kelulusan itu tetap dari sekolah ya bunda, tetapi itu sebagai penyempurna dari kelulusan kita tersebut. Jadi kalau kelulusan insya Allah itu dari sekolah, itu kelulusan insya Allah itu dari sekolah. Akan tetapi sertifikat itu seperti mau masuk ke SMA 8, anak kita nilainya tinggi, kita buat nilainya tinggi, ternyata di saat pendaftaran dia tak punya sertifikat TKA tersebut, maka bisa jadi anak kita tersebut gagal ataupun tak bisa memasuki. Sebab apa? Syaratnya adalah harus mempunyai sertifikat TKA, sedangkan anak kita tak punya. Jadi maka itu akan mempengaruhi ayah bunda. Kemudian apabila di hari hanya nanti ada kendala, ada permasalahan ataupun anaknya tidak bisa datang, ini dan segala macamnya, itu nanti akan kami konfirmasikan dan nanti ada ujian susulannya. Tapi jangan dipandang ujian susulannya dulu ya bunda. Kami berharap hari hanya. Kemudian nanti baru ada pengumuman hasilnya nanti di bulan Mei tanggal 24 nantinya ya bunda. Jadi tanggal 24 Mei itu nanti akan diumumkan hasil nilai dari sertifikat yang didapati oleh anak-anak kita tersebut ayah bunda. Kemudian di dalam kita melaksanakan kegiatan tersebut ya seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Jadi kita tidak terlepas dari yang namanya jaringan. Kemudian tidak terlepas dari yang namanya perangkat ayah bunda. Memang kalau yang semalam kita masih menggunakan perangkat kita. Alhamdulillah jadinya mungkin ada kombo kita ya. Kemudian aplikasi yang akan digunakan ini langsung dari pusat. Mungkin speknya tinggi ya bunda, seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Ini memang ada laptopnya tersenggol sedikit langsung mati, atau mau masuk ke aplikasi tersebut langsung di assalamualaikum. Kita pun jawab waalaikumsalam, lalu kita menangis. Kita ya bunda. Jadi kita tak ingin nantinya di hari H tersebut, di puncak tersebut, kita tidak ingin nantinya anak-anak kita tersebut bermasalah dari aplikasi tersebut. Yang namanya dari pusat kita belajar dari ANBK ya Zaidah ya Rizky. Itu dari ANBK itu ya bunda, itu speknya tinggi juga gitu ya. Jadi makanya kita mensolusikan, kita mungkin akan mencari dampingan, yakninya mungkin kita sewa seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Yang penting anak kita bisa mengikuti dengan maksimal ayah bunda. Jadi kepada ayah bunda nantinya untuk bisa nantinya memahami dan memaklumi, ya ini adalah bukan program sekolah kita, tetapi ini adalah langsung dari pusat. Mungkin ayah bunda yang berprofesi di bidang pemerintahan ataupun guru mungkin ini sudah tahu informasinya. Mungkin nengok wajah kami berdua aja, Ustaz udah TKA dari A sampai Z tahu kami ini gitu kan. Tapi bagi ayah bunda yang belum mengetahui, inilah kami sampaikan. Jadi kepada ayah bunda itu kami sampaikan kepada kita semua terkait dengan masalah TKA. Jadi seperti yang disampaikan, kalau ada permasalahan, kalau ada pertanyaan nantinya, insya Allah nanti akan kami jawab nantinya. Kalau bisa pertanyaan yang mudah-mudah aja, boleh mudah pula kami jawab, gitu kan? Kemudian yang selanjutnya terkait dengan ujian yang sudah disinggung, insya Allah kita akan melaksanakan ujian PTS di bulan Maret ini ya bunda.
tanggal 2 sampai tanggal 7 ya Bapak. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 7. Kemudian ya karena kita berdekatan pula dengan hari raya, maka mungkin anak kita yang kelas 9, maka insya Allah nantinya akan ujian nanti di bulan April. Ya saya nanti akan melaksanakan ujian di bulan April, ujian pasnya. Kemudian di bulan Mei nanti akan melaksanakan ujian akhir sekolah. Ya saya. Jadi banyak kegiatan anak-anak kita, maka kami selaku dari pihak sekolah dan juga ayah bunda mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, berikan motivasi, berikan semangat kepada anak-anak kita tersebut ayah bunda. Jadi kalaupun ada kesalahan, kalaupun ada keraguan dan ketidakpahaman, maka mohon dikonfirmasi kepada kami ayah bunda. Jangan sampai pula kasus kayak di NTT hari ini ayah bunda, gantung diri pula anak kita nanti. Bunda kan tahu kasus yang sedang viral hari ini, ya kan? Karena tak sanggup untuk ini dan segala macamnya, dan orang tuanya tak ada konfirmasi dan anak dan segala macamnya, kemudian diambillah jalan pintas, jalan tol gantung diri. Maka kita tak ingin anak kita yang seperti itu nantinya ya bunda. Jadi kalau ada kendala, kalau ada keluhan, pintu kami selalu terbuka untuk menampung apa yang ayah bunda sampaikan, dan insya Allah pun juga kalau ada solusinya insya Allah nanti akan kami bantu nantinya ya bunda. Tetapi jangan main jalan pintas saja. Kemudian di akhir tahun ini kami sampaikan kepada ayah bunda kegiatan-kegiatan kita. Kemudian yang paling inti kami sampaikan, yakninya terkait dengan tunggakan ataupun biaya-biaya yang selama ini yang masih tertunggak, jadi uang sekolahnya. Jadi mohon juga kepada ayah bunda untuk bisa melunasi, sebab sampai sekarang masih banyak anak-anak kita yang orang tuanya yang belum mengambil ijazah, ya bunda, dan informasi ulangnya pun juga tak jelas. Pas tiba di akhir tahun, anaknya disekolahkan di mana-mana, kemudian pas di akhirnya datang, itu pun datang bukan dengan cara berbaik kepada kita. Tolong mau Ustaz ini. Jadi akhirnya kan tak baik jadinya. Jadi maka di awal kami sampaikan kepada ayah bunda, kita di awal bertemu dengan baik, dengan ramah, dengan sopan, dengan bismillah. Jangan nantinya di akhir berjumpa dengan innalillah nanti ya bunda. Jangan akhir nanti berjumpa dengan innalillah. Jadi kami harapkan dari sekarang informasi yang disampaikan. Kemudian kalau ada oknum, itu semalam kami baru dapat informasi dari TU kita ya. Kalau ada oknum ataupun instansi yang bukan resmi dari sekolah kami, yang bukan resmi dari SD ataupun yang SMP, yang ada sekiranya yang meminta pungutan, yang mana pungutan itu melebihi ataupun kami belum menginformasikan pungutan tersebut, maka mohon dikonfirmasikan kepada TU ayah bunda. Itu semalam ada yang nelpon, ada yang ditelepon oleh siapa pun juga tak tahu orang tuanya. Kemudian alhamdulillah orang tuanya konfirmasi ke TU bahwasanya kami tak ada menyampaikan hal yang seperti itu. Untung tak langsung ditransfernya. Kalau langsung ditransfer, maka kami sampaikan ayah bunda, kalau tidak resmi, maka mohon maaf, kami tidak bertanggung jawab dalam hal itu untuk mengganti uang ayah bunda. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan oknum, jangankan itu data sekolah kita saja ya bunda. Itu hari Sabtu ini kan orang dinas kan libur. Jadi diteleponnya, saya pun 2 kali diteleponnya ya. Pak, ini kita dari dinas. Dinas mana Bapak? Saya dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Ya Pak, ada apa? Boleh saya minta akunnya Dapodik anak SMP. Untuk apa Pak? Ini ada data anak Bapak yang salah. Kok udah di Pak? Udah di ACC sama orang dinas. Belum lagi Pak, masih ada, tolong kirimkan datanya. Bapak dengan siapa kata saya? Kemudian saya tanya, kemudian saya matikan, saya telepon orang dinas. Pak, ada yang mengaku ini semacam. Tak ada Ustaz, kalau bukan yang dari saya yang menyampaikan itu datanya tak valid. Kemudian saya telepon lagi, alhamdulillah HP-nya mati. Orangnya Allah Alam masih hidup atau mati saya pun juga tak tahu ya bunda. Data pun juga mau dicurinya. Apalagi uang, apalagi HP ini luar biasa ya bunda. Jadi mohon kerjasamanya kepada ayah bunda. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, jangan tinggal diam, ya silakan datang ke sekolah untuk mengkonfirmasi ulang. Jadi itu pesan kami kepada ayah bunda untuk supaya bisa kita menjalin kerjasama yang baik antara kami dari pihak sekolah dan juga
dari ayah bunda selaku orang tua murid kami. Mungkin dari kami itu mungkin nanti akan ada ditambahkan oleh kurikulum ataupun ada ayah bunda yang mau bertanya, ya silakan nanti bertanya ayah bunda. Yang kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.